Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad-du'a'a 'ala al-huda wad-dilalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian Ramadan kita, yaitu kajian membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, baik dari hadis maupun dari athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita kirim Al-Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para ulama kita, salafun salih, khususnya kepada Al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan kepada guru-guru kita, kepada kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan keberkahan pada kita pada bulan yang mulia ini dengan keutamaan dan rahasia yang terdapat dan terkandung dalam surat Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada hari ini kita akan membahas hadis nomor 11, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri melalui jalan atau melalui sanad yang berujung dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Sulaiman qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an Yahya bin Ayyub an Abdullah bin Qarid qala Luwainun an-nasu yaquluna Quraitun an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha kaffara ma qablahu. Imam Abi Dunya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yahya bin Ayyub dari Abdullah bin Qarid. Beliau mengatakan, dari Imam Luwin, beliau mengatakan Ibnu Qarid terkadang juga orang-orang menyebutnya dengan Quraid, dengan tasghir. Jadi terkadang Ibnu Qarid, terkadang juga tercatat sebagai Ibnu Quraid. Keduanya sama. Dari Sayyidina Atha bin Yasar dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha kaffara ma qablahu. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, wa 'arafa hududahu, dan mengetahui batasan-batasannya, wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha, dan menjaga dirinya dari apa yang sebaiknya dia jaga,
kaffara ma qablahu, maka Allah akan melebur dosa-dosa yang ada pada hari-hari sebelumnya. Ini penegasan tentang hadis yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada hadis ke-10 Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Kalau hadis ini man soma ramadhana, menggunakan redaksi soma, barang siapa yang berpuasa. Ya, kalau tadi hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang malam bulan Ramadan, kalau ini menjelaskan tentang siangnya. Nah, ini bukan bertentangan, tetapi ini justru saling melengkapi. Bahkan dalam hadis-hadis nanti yang akan kita kaji insyaallah, Imam Ibn Abi Dunya mengatakan man qoma wa shoma Ramadan. Orang yang mendirikan malam Ramadan dan berpuasa pada malam bulan Ramadan. Maksudnya dan berpuasa pada hari bulan Ramadan dan seterusnya. Artinya kedua hadis ini saling melengkapi. Artinya untuk mendapatkan maghfirah pada bulan Ramadan ini kita harus menghidupkan waktu-waktu kita baik siang maupun malam dengan melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paginya kita berpuasa, malamnya kita disunahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dan para pemirsa di rumah, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ini dari Rasulullah, beliau bersabda, man shoma ramadhana wa arafa hududahu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya. Wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha, dan menjaganya apa yang sebaiknya dia jaga, kaffara ma qablahu. Kata-kata wa arafa hududahu wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha ini merupakan syarat selanjutnya setelah imanan wahtisaban. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan ya, bahwa untuk mendapatkan maghfirah dari Allah itu seorang muslim diharuskan menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan tujuan iman dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan man shoma ramadhana wa arafa hududahu. Jadi yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya orang yang berpuasa. Tidak, tetapi orang berpuasa pada bulan Ramadan yang mengetahui batasan-batasannya. Batasan-batasan yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa. Kata soma dalam definisi yang diutarakan oleh para ahli fikih, ya, kata berpuasa itu maksudnya adalah al-imsak amma yuftiru, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkannya, ya, baik berupa makan, minum, ya, memasukkan sesuatu pada anggota tubuh kita dari lubang anggota tubuh kita dan seterusnya. Wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha, dan seharusnya orang yang berpuasa itu harus menjaga diri yang seharusnya dia jaga. Maksudnya selain menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, seseorang yang berpuasa juga seharusnya menjaga diri dari melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Ini.
Walaupun perbuatan buruk, walaupun perlakuan buruk itu tidak membatalkan puasa menurut jumhur ulama, tetapi perlakuan buruk tersebut dapat menggugurkan pahala puasa. Ya. Makanya dalam riwayat hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Bahwa puasa itu adalah benteng seorang muslim. Maka agar puasa itu adalah benteng, ya, maka orang yang berpuasa itu hendaknya fala yarfuth, tidak melakukan atau tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Ya. Tidak mengucapkan hal-hal yang kotor itu ya maksudnya tidak mengucapkan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Ya. Tidak membicarakan orang lain, tidak membicarakan aib orang lain, tidak mengucapkan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain dan dapat menimbulkan permusuhan di antara kita. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ma'rifatu hududis shaum adalah fala yarfuth wala yajhal. Tidak melakukan atau mengucapkan hal-hal yang kotor dan wala yajhal, yaitu tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ajaran agama Islam. Ini kalau para ulama mencontohkan wala yajhal itu adalah tidak teriak-teriak. Jadi orang berpuasa ya harus menjaga wibawanya sebagai orang yang berpuasa. Ya, jangan merendahkan orang yang berpuasa. Ya, dia berteriak-teriak, dia berputar-putar seperti orang yang tidak jelas mau kemana gitu. Ya ini berarti puasanya tidak ma'rifatu hududahu, tidak mengetahui batasan-batasan yang seharusnya terdapat pada puasa, tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang seharusnya dijaga agar puasa kita dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ini hadis yang kedua, hadis yang pertama pada pertemuan kita hari ini. Wa hafidha ma yanbaghi lahu ay yahfadha kaffara ma qablahu. Ya, kaffara ma qablahu. Semoga puasa yang kita lakukan pada hari ini, ibadah puasa yang kita jalankan pada hari ini termasuk puasa yang dapat meleburkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja pada masa-masa lampau. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian hadis selanjutnya Al-Imam Ibn Abi Dunya meriwayatkannya dari Abu Khaythamah. Haddatsana Abu Khaythamah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang kedua pada pertemuan kita hari ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Khaythamah. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan dari Sayyidina Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari sanad ini, dari sanad yang digunakan oleh Imam Ibn Abi Dunya, maka kita fahami bahwa
redaksi yang terdapat pada ibarah pada kajian yang kedua ini adalah bukan hadis. Karena Imam Ibn Abi Dunya menyandarkan kata-kata man soma sampai akhir ini kepada Sayyidina Abi Hurairah, pada sahabat, tidak kepada Nabi. Berarti kalau perkataan itu diucapkan oleh Abi Hurairah, ya berarti ini bukan hadis, tetapi athar dari sahabat. Namun kalau kita mengkaji hadis ini secara mendalam, kita akan menemukan riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa redaksi ini yang sama persis dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya ini dari Rasulullah. Misalkan dari jalan Imam Bukhari. Dari jalan Imam Bukhari ini menjelaskan bahwa hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini adalah dari Rasulullah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka oleh para ulama dijelaskan bahwa mungkin riwayat yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abi Dunya itu, beliau Imam Ibn Abi Dunya ketika mendengarkan hadis ini tidak mendengarkan lafaz anna Rasulullah, sehingga beliau tidak berani menyandarkan kata-kata man shoma ramadhana ini kepada Rasulullah. Ini kejujuran seorang ulama pada masa dulu, Al-Hafidh Ibn Abi Dunya. Tidak menyandarkan apa yang dia dengar pada hal-hal yang tidak dia dengar. Ini adalah adab para ulama yang seharusnya kita tiru, bahwa kita tidak diperbolehkan menyandarkan perkataan kepada orang yang tidak mengatakan hal tersebut. Kalau istilah zaman sekarang ya hoax lah. Kita tidak boleh menyebarkan berita hoax. Ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan kajian dalam mustalah hadis, bahwa penyebaran hoax itu tidak diperbolehkan. Ini. Baik. Hadis ini menjelaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini sama persis dengan kajian kita pada hari yang lalu, pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja kalau pada pertemuan sebelumnya di situ menggunakan kata qoma, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, pada redaksi hadis ini menggunakan kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman wa ihtisaban dan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dan barang siapa yang mendirikan, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, yang dilandasi karena keimanan dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah terhadap dosa-dosa yang telah lampau. Sama persis dengan pertemuan sebelumnya. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara memperoleh maghfirah pada bulan Ramadan. Di sini menjelaskan, hadis ini menjelaskan ada dua cara seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang ingin mendapatkan maghfirah pada bulan Ramadan itu adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, hadis ini tidak ada pertentangan dengan hadis yang kita bahas sebelumnya, tidak.
Walaupun redaksinya berbeda. Yang tadi soma, yang hadis sebelumnya qoma, ya, sekarang dengan menggunakan redaksi man soma. Justru ini sekali lagi saling melengkapi. Bahwa orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang mengisi waktu pada bulan Ramadan dengan amal ibadah. Ya, pagi sampai maghrib dengan ibadah berpuasa, ya, malamnya kita menghidupkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Baik, sekali lagi, baik beribadah salat tarawih dengan salat sunnah tarawih, atau beribadah melakukan hal-hal yang lainnya seperti membaca Al-Quran, zikir, mengkaji kitab-kitab hadis dan seterusnya. Jadi yang terpenting dalam kajian ini adalah bahwa orang yang mendapatkan maghfirah adalah orang yang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dzambihi. Ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang telah lampau. Ini yang belum saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan ma taqaddama min dzambihi? Dosa apa saja yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan amal ibadah pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar ini. Para ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama, mayoritas ulama fikih, jumhurul fuqaha mengatakan bahwa dosa yang diampuni pada bulan Ramadan ini, dosa yang diampuni bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini adalah hanya dosa-dosa kecil saja. Karena kalau dosa besar diharuskan, disyaratkan dalam kajian fikih, dosa besar itu bisa diampuni kalau seseorang itu taubatan nasuha. Ya, di samping melaksanakan ibadah Ramadan, juga dia harus melaksanakan taubat secara total. Ya, taubat akan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Ini menurut mayoritas ulama. Tetapi ada juga menurut ulama yang lain. Ya, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Munzir, beliau mengatakan, walaupun mayoritas ulama mengatakan dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, tetapi kata Ibnu Munzir, saya sangat mengharapkan sekali bahwa dosa yang dimaksud di sini adalah umum, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Karena di situ menggunakan kata-kata ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah dilakukan pada masa-masa lampau yang mengandung dosa. Ya, kata ma dalam istilah nahwunya, dalam kajian bahasa Arabnya, bahwa ma itu untuk umum. Ya, untuk umum, baik dosa besar maupun dosa kecil, masuk dalam kategori ma. Dan ini hadis-hadis yang ada pada bulan Ramadan, ya, kata beliau, tidak dibatasi atau tidak dikoyidi dengan hadis-hadis yang membahas tentang Ramadan dengan mensyaratkan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Ini hujjah beliau, hujjah Ibnu Munzir. Makanya kata Al-Imam Ibnu Munzir, saya sangat mengharapkan sekali bahwa ma taqaddama min dzambihi itu adalah Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini secara iman dan ihtisaban. Ya. Melakukan ibadah yang berlandaskan kepada keimanan dan hanya mencari ridha Allah itu akan diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Ya, ini. Ya, tentu saja ini adalah sebuah anugerah bagi kita bahwa di situ bahwa ada ulama yang mengatakan ma taqaddama itu adalah dosa besar dan dosa kecil. Ini berarti kan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang marhumah. Ummatan marhumah, umat yang sangat dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang penuh dengan kasih sayang.
Sehingga Allah memberikan banyak keistimewaan yang terjadi pada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Termasuk bulan Ramadan ini. Keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, ghufranudz dzunub dan seterusnya, ini adalah keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Muhammad. Ya. Termasuk di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nanti akan kita bahas dalam kajian hadis selanjutnya bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini adalah malam Lailatul Qadar, malam yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau ditahunkan ya sekitar 83 tahun. Jadi ibadah di satu hari, tetapi pahala yang akan diperoleh sama, seimbang dengan 83 tahun. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka patutlah kita sangat bersyukur sekali. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad, khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang ada di dunia sejak awal penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ya. Allah memberikan karunia kepada kita keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Ini. Maka mari kita gunakan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah ini, kita manfaatkan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jadi kita jangan meremehkan nikmat ini. Ya. Tetapi kita harus meningkatkan, harus mensyukuri nikmat ini dengan menjalankan ibadah-ibadah yang terdapat pada bulan Ramadan, dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Sehingga nanti sekali lagi kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pendidikan agar nilai-nilai yang terdapat pada bulan Ramadan, agar aktivitas-aktivitas kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dapat kita laksanakan pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita mendapatkan tujuan dari puasa Ramadan tersebut, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan bagi seorang mukmin itu yaitu puasa, sebagaimana puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Untuk apa tujuannya puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita berpuasa Ramadan itu tidak hanya memperoleh, tidak hanya mencari ridho Allah saja, tidak, tetapi juga kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai tempaan buat kita agar kita mencapai tingkatan orang-orang yang bertakwa. Karena yang mendapatkan maghfirah pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga Allah menjadikan puasa kita hari ini sebagai puasa yang dapat mencampaikan kita pada tingkatan takwa, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang berbahagia dan hadirin hadirat, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah besok kita akan melanjutkan hadis yang ke-13 dari kumpulan keutamaan bulan Ramadan atau Fadailur Ramadan karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Semoga kajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita pada pertemuan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah
sehingga kita termasuk dalam kategori man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.